Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sumber dana bank dan aktivitas perbankan. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sumber-sumber dana perbankan. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Nah, contohnya ini adalah setoran modal dari pemegang saham. Yang kedua, cadangan bank, maksudnya adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Kemudian yang lain ini adalah keuntungan dari sumber dana sendiri. Ini adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar ya daripada jika meminjam ke lembaga lain. Jadi yang keuntungan ini berasal dari laba yang ditahan. Nah, dana yang berasal dari masyarakat luas ini dapat dikelompokkan menjadi 3, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua seperti di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Nah, contohnya ini adalah yang pertama, ini kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Diberikan kepada pembiayaan sektor tertentu. Kemudian yang B, pinjaman antar bank atau call money, diberikan pada bank yang mengalami kalah clearing dalam lembaga clearing dan bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang C, pinjaman dari bank-bank di luar negeri, diperoleh dari perbankan dari pihak luar negeri. Kemudian yang D, SBPU, surat berharga pasar uang. Pihak perbankan menerbitkan SBPU, kemudian diperjualbelikan pada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Nah, simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Pengertian giro ini adalah yang pertama ini simpanan pihak ketiga. Simpanan pihak ketiga berupa penyimpanan jumlah uang di bank dalam bentuk giro. Simpanan ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah menyimpan dananya di bank. Kemudian dikelola oleh bank dan dalam setoran pertama untuk membuka rekening giro ini, masing-masing bank mematok jumlah yang berbeda. Kemudian yang B, pengertian giro yang berikutnya ini adalah penarikan dana dapat setiap saat. Penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan kapan saja, asal dana yang tersedia mencukupi.
Cara penarikan giro. Ada beberapa jenis sarana yang dapat dipakai untuk menarik dana di rekening. Yang pertama menggunakan cek. Cek ini atas nama, atas tunjuk, cek silang, kemudian cek kosong. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ini adalah biliet giro. Biliet giro ini adalah surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. Biliet giro akan berfungsi sama dengan cek silang. Di biliet giro ini juga kata lain untuk cek silang. Nah, ini adalah contoh dari biliet giro. Di sini ada tanggal efektif, kemudian nama banknya, kemudian nominalnya, kemudian nominal dalam huruf, dan nominal dalam angka, kemudian ada serinya. Serinya. Kemudian ada sandi banknya, kemudian kode rekening nasabah, kemudian kode transaksi, kemudian nominalnya. Nah, nominal ini adalah nanti ditulis ya kodenya. Kemudian juga ada ini nama PT perusahaan pencetak warkat dan dokumen clearing. Nah, biliet giro ini digunakan sebagai salah satu dokumen clearing. Nah, kemudian yang ini contoh berikutnya ini adalah contoh cek. Ini dari MyBank ya, MyBank ini dibayar kepada nasabah. Ya. Nasabah atas nama ini Khairul Rizal bin Zulkifli. Senilai berapa? 167,55 sen ringgit Malaysia. Nah, ini ini cek ya, cek. Di sini tidak ada istilahnya perintah untuk mendebit rekening. Ini ya. Nah, ini memindahkan sejumlah dana atas beban rekening kami sejumlah. Nah, ini jadi ada perintah untuk memindahkan sejumlah dana atas beban. Nah, ini. Kemudian ini kan nggak ada ya. Nah, ini tidak ada. Ini jadi cek ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian dari cek itu sendiri. Cek adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain adalah alat untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah pada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar jumlah uang pada pihak yang disebutkan dalamnya atau pemegang cek tersebut. Nah, syarat hukum penggunaan cek yang diatur dalam pembayaran GIRA seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178. Pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Nama bank yang harus membayar, kemudian penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, tanda tangan penarik. Cek lanjutan. Ini tersedianya dana. Jadi kalau tidak ada dana nanti bisa disebut cek kosong dan ini bentuk salah satu bentuk penipuan. Dan nanti kalau tidak ada dananya ini nanti diblokir. Kemudian ada materai, kalau sekarang materai 10.000. Jika ada coretan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Jadi kalau misalnya dikoreksi, misalnya ada salah tulis, ya coret, boleh coret, kemudian diberi paraf. Jumlah uang yang tertulis dengan angka dan huruf harus sama. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah cek tersebut dikeluarkan.
tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di spesimen. Jadi nanti sesuai dengan spesimen dari giro tersebut yang mengeluarkan, yang boleh menandatangani cek ini siapa. Nah, ini ada di spesimen giro di bank. Spesimen itu adalah informasi nasabah, ya. Nasabah, namanya, alamatnya, ya, dan sebagainya. Contoh tanda tangannya, KTP, dan sebagainya. Ini identitas nasabah, ini di spesimen. Kemudian tidak diblokir pihak berwenang. Jadi cek ini tidak diblokir karena ada kasus pidana. Kemudian resi cek sudah kembali, ya, bonggolnya itu. Ya, jadi kalau sudah habis, bonggolnya itu kembalikan nanti bisa untuk minta lagi ke bank. Ya. Dan itu ada catatannya, ada nomornya. Jadi cek itu tidak sembarangan dikeluarkan, kalau salah terus disobek-sobek, tidak bisa. Karena cek ini berfungsi seperti uang, ya, karena alat pembayaran. Kemudian endorsement cek benar, jika ada ini endorsementnya harus ada. Ya. Kemudian kondisi cek sempurna, kemudian rekening belum ditutup, dan syarat lainnya. Endorsement pengenalnya itu ya. Jenis cek ini ada yang menggunakan atas nama, ditulis nama yang seseorang, ya, yang tertulis jelas, misalnya ditulis perintah membayar kepada siapa, misalnya kepada Roy sejumlah 3 juta, atau bayar kepada PT apa, Marindo sejumlah 1 juta, kan disebut cek atas nama. Ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama, tidak ada tertulis nama atau badan hukum. Jadi kalau cek ini jatuh ke tangan seseorang, maka seseorang itu boleh, ya, bisa mencairkan cek tersebut karena tidak ada atas nama siapa, tidak ada, jadi tidak tertulis. Ya. Bayarlah tunai kepada siapa, tidak ada. Ya. Kemudian ada jenis cek yang lanjutnya, ini adalah cek silang atau cross check. Nah, ini tadi biliet giro, ya. Cek ini diberi silang sehingga berfungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindah bukuan. Jadi kalau tunai itu kan diambil cash, ya. Nah, tetapi bisa juga diambil tidak cash berupa cek atau non tunai. Nah, kemudian ini dicek, ini jadi diberi kode, ya, silang, makanya disebut cek silang. Kemudian ada cek mundur. Cek mundur itu cek yang diberi tanggal yang mundur dari transaksi yang hari ini, misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2002. Nah, kemudian cek tersebut ditulis untuk 5 Mei 2002. Nah, ini disebut cek mundur. Mundur berapa hari? 4 hari. Ya, kenapa? Karena ada kesepakatan antara pemberi cek dengan penerima cek, misalnya itu. Ya, kesepakatan transaksi, misalnya harus tanggal 5, misalnya gitu. Nah, atau mungkin karena ada yang belum memiliki dana. Kemudian ada cek kosong. Cek kosongnya cek yang tidak ada dananya. Ya, ketika akan dicairkan, dananya tidak ada. Ya. Nah, atau cek itu jumlahnya kurang. Misalnya kalau dicairkan 60 juta, tapi yang ada tersedia di rekening hanya 50 juta, kurang 10 juta. Nah, ini juga bisa disebut cek kosong. Nah, yang mengeluarkan cek kosong nanti bisa di blacklist. Ya, ini ada keterangan yang ada dalam suatu cek, ada tertulis kata-kata cek atau check-in. Kemudian ada tertulis bank penerbit, bank apa, misalnya bank matras. Kemudian ada nomor ceknya, kemudian ada tanggal penulisan cek, kemudian ada kata perintah membayar. Ya, bayarlah kepada atau pembawa. Ada sejumlah uang, jadi cek ini dasarnya ini adalah giro, jadi ada uangnya. Nah, kemudian ada tanda tangan atau cap perusahaan pemilik cek.
Nah, ini contoh untuk perhitungan cek. Nah, ini tanggal 1. Ini ada Tuan Roy Ibrahim, nomor rekening sekian. Tanggal 1 dia setor 10 juta. Tanggal 7 menarik cek 2 juta. Tanggal 10 dia menyetor tunai 5 juta. Tanggal 14 mendapatkan setoran clearing 12 juta. Tanggal 16 menarik cek. Nah, ini dengan biliet giro. Nah, ini gironya tadi ditarik dengan biliet giro. Ini 5 juta, kemudian transfer keluar beban rekening, ini transfer keluar, ini dengan mendebit rekening ya 3 juta, kemudian ada clearing masuk lagi 7 juta, stop dengan cek bank lain 8 juta. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana? Nah, kemudian juga apabila ada suku bunganya 17% dan dikenakan pajak 15% atas giro tersebut. Anda diminta untuk membuat menghitung bunganya dan juga membuat laporan rekening korannya. Nah, ini jurnalnya, ini saudara. Nah, ini jurnalnya. Nah, ini kalau ada store tunai, ini ya, store tunai ini lawannya kas. Ya. Kas berarti karena giro posisinya di kredit, maka jurnal sebetulnya kas pada giro senilai 10.000. Nah, kemudian ada menarikan dengan cek. Ya. Menarikan dengan cek ini juga gironya berkurang. Nah, lawannya apa? Giro, berarti gironya di debit. Giro pada kas ya, kas, ya, karena cek ini termasuk alat pembayaran, maka bisa dijurnal dengan kas, ya, giro pada kas. Kemudian ada setoran tunai senilai 5 juta, ya, setor tunai berarti gironya bertambah, kas pada giro Tuan Ibrahim senilai 5 juta. Kemudian ada setoran clearing. Setoran clearing ini berarti gironya bertambah. Nah, tetapi tidak melalui kas. Nah, clearing, karena dia clearing maka jurnalnya adalah giro BI pada giro Tuan Ibrahim. Debit itu setoran giro Bank Indonesia, kreditnya adalah giro Tuan Ibrahim. Kemudian menarik dengan biliet giro. Nah, ini penarikan dengan cek, ya, cek silang. Nah, ini gironya berkurang, jadi posisi giro di debit, kreditnya adalah kas. Kemudian transfer keluar. Nah, kalau transfer keluar ini giro berkurang, giro ya, di debit, posisi giro debit, kreditnya adalah rekening transfer, rekening perantara transfer. Ya, kemudian ada clearing masuk, clearing masuk berarti gironya berkurang. Nah, ini artinya dia membayar, mengeluarkan cek, ya. Kemudian ceknya tadi dibayar ke orang lain, di mana orang lain tersebut banknya berbeda, sehingga ada clearing, menggunakan clearing. Ya. Jadi jumlahnya ya giro Tuan Ibrahim, debit ya, kreditnya adalah giro Bank Indonesia. Kemudian stop dengan cek. Nah, kalau ada stop cek ini kas ya, kas pada giro BI. Cek ini bisa disebut cek itu adalah alat pembayaran, maka di jurnal kas. Kemudian keterangan laporan keuangan ya. Transaksi biasanya dibuat dalam kode tertentu, setor tunai, tarik tunai, dan seterusnya. Ya, sesi debit merupakan untuk pengurangan dana. Nah, ini keterangannya tadi, kalau debit tadi adalah
untuk pengurangan. Jadi kalau giro itu rekening normalnya ini adalah di posisi kredit. Ya, ketika ada debit maka rekening giro tadi berkurang. Kemudian setor tunai. Setor tunai ini menambah cek. Menarik cek ini maksudnya dengan menggunakan cek bank. Nah, kemudian ada store clearing, menyetor uang dengan menggunakan cek atau BG dari bank lain. Melalui prosedur clearing, karena ini menggunakan cek bank lain. Jadi untuk nambah giro, tadi menerima cek dari bank lain. Kemudian ada transfer keluar, mengirim uang dari bank yang bersangkutan ke bank lain melalui pembebanan rekening giro nasabah di bank yang bersangkutan. Ini transfer ya. Jadi giro berkurang. Ini di debit gironya. Kalau berkurang istilahnya untuk giro ini di debit. Transfer masuk, adanya uang masuk. Nah, di sini ada istilah saldo. Saldo ini artinya uang, sisa uang yang ada di rekening setelah melalui transaksi penambahan dan pengurangan. Tanggal ini adalah tanggal kejadian transaksi. Nah, perhitungan bunganya ini adalah tadi bunga 17% dikalikan 8 juta. 8 juta dari mana? Nah, 8 juta ini dari mana ini? Saldo ya. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, ini saldo yang terendah. Terendah ini berarti 10 juta, 8 juta, 13. Nah, ini Anda lihat ini. Saldonya paling rendah ini 8 juta. Berarti yang digunakan perhitungan ini adalah 8 juta ini. Nah, 17% kali 8 juta dibagi 12 bulan. Berarti ini bunga dalam 1 bulan. Rp113.333. Ini bunga dalam 1 bulan. Ini bulannya apa? Kalau di situ bulan Mei, berarti ini bunga 1 bulan di bulan Mei. Pajaknya 15% dari 113.333 yaitu 16.999 dikurangkan sehingga bunga bersih di bulan Mei ini adalah Rp90.334. Kemudian perhitungan menggunakan saldo rata-rata. Nah, ini 121 juta dibagi 8. 121 juta ini dari mana? Dijumlahkan ya, semua saldo dijumlahkan. Nah, ini 10 juta ditambah 8 juta ditambah 13 juta ditambah 25 juta ditambah 20 juta ditambah 17 juta tambah 10 juta tambah 18 juta. Temulah angka 121 juta. 121 juta dibagi 8, karena ada 8 transaksi, maka rata-ratanya adalah 15.125.000. Nah, bunganya ini adalah 17% dikalikan 15.125.000 dibagi 12 bulan. Nah, ketemulah angka ini 214.271, pajaknya 15%, 32.141. Sehingga bunga di bulan Mei adalah Rp182.130. Baik, yang berikutnya ini adalah tabungan ya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak ada padanan dengan cek, bilet giro atau alat lainnya yang dibersamakan dengan itu. Jadi isi tabungan ini tidak ada ceknya, jadi tidak bisa ditarik dengan cek. Besarnya bunga dan setoran awal simpanan tabungan setiap bank berbeda sesuai dengan prosedur dari masing-masing bank. Ya, baik ini alat penarikannya kalau ada menggunakan buku tabungan, jadi harus menggunakan buku tabungan. Kemudian
kartu penarikan atau istilah slip penarikan. Ya, ini slip penarikan. Ini dapat digunakan menarik. Oh, ini kartu ya, kartu debit istilahnya, kartu debit. Nah, jadi kalau Anda ke bank, ini Anda harus membawa buku tabungan, kemudian Anda menulis di slip entah slip setoran maupun slip penarikan. Kemudian ada kartu ini kartu ATM, ini bisa kartu debit, bisa digunakan untuk belanja. Kemudian ada surat kuasa, ini adalah surat berisi pernyataan nasabah yang memberikan kuasa pada pemegang surat kuasa yang terdapat tanda tangan nasabah dan pemegang kuasa untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah. Nah, ini contoh perhitungannya. Ini ada store tunai 5 juta. Tuan Roy, ini rekening Tuan Roy selama bulan Mei. Store tunai 5 juta, store dengan cek bank lain 8 juta, tarik tunai 10 juta. Ya. Tanggal 17 nih, transfer masuk 7 juta, tanggal 22 ini 5 juta, tanggal 31 ini adalah 3 juta. Bunganya adalah 18% per anuitet. Per anuitet itu adalah per tahun untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata. Contoh perhitungan bunga tabungan. Diminta hitunglah berapa bunga bersih yang diterima Tuan Roy AKC dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Dan dikenakan pajak 15% atas bunga tabungannya. Kemudian dibuatkan laporan buku tabungannya. Nah, buku tabungannya seperti ini ada store tunai. Jadi kalau store tunai tabungan ini adalah posisi normalnya di kredit. Jadi kalau ada store tunai, jurnalnya ini adalah kas pada tabungan. Ya, kas pada tabungan. Kasnya debit, tabungannya di kredit senilai 5 juta. Kemudian setor dengan bank lain, cek dari bank lain. Ya, karena dia dari cek bank lain, maka jurnalnya adalah Giro Bank Indonesia pada tabungan. Giro Bank Indonesia posisi debit, tabungan posisi kredit. Kemudian ada penarikan tunai. Kalau penarikan tunai berarti berkurang tabungannya, maka posisi debit ini tabungan. Kemudian kreditnya, karena dia tunai, maka dia adalah lawannya adalah kas senilai 10 juta. Jadi debit tabungan, kredit kas. Kemudian kalau ada transfer masuk, ya, nah, debitnya ini adalah transfer, kreditnya adalah tabungan. Kemudian ada penarikan tunai, ya, penarikan tunai. Penarikan tunai ini sama seperti tadi, 10.000. Kreditnya, debitnya ini ada tabungan, kreditnya adalah kas. Tabungannya berkurang, kasnya juga berkurang. Tabungan posisinya debit, kasnya posisi kredit. Nah, kemudian ada store tunai 3 juta, 3.000. Nah, ini sama dengan transaksi yang tanggal 1. Jurnalnya adalah kas pada tabungan. Kas posisi debit, tabungan di posisi kredit senilai 3.000. Nah, kemudian dihitung bunganya dengan saldo yang terendah. Ini 18% kali 3 juta dibagi 12 bulan. Nah, saldo terendah ini dilihat di sini. Setiap tanggal, saldo dari setiap tanggal ini tadi. Ya, kemudian setiap tanggal tadi, dilihat yang paling kecil mana. Nah, yang terkecil itulah yang nanti diberikan sebagai dasar, dijadikan dasar perhitungan bunga. Nah, seperti ini. Dibagi 12 bulan. Jadi bunga pada bulan Mei ini adalah 45.000, dikurangi pajak 15%. Ini 6.750. Sehingga bunga bersihnya adalah 38.250. Kemudian simpanan deposito. Ya, jangka waktu lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro maupun simpanan tabungan.
sehingga tidak dapat diambil setiap waktu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank. Ya, alat yang dapat digunakan untuk penarikan simpanan deposito tergantung jenis depositonya. Ini ada deposito berjangka dan sertifikat deposito. Ya, kalau sertifikat deposito tidak ada namanya. Kalau deposito biliar deposito itu ada namanya, misalnya siapa. Tapi kalau sertifikat deposito ini tidak ada namanya. Dan ini bisa menjadi alat tukar, ya, sebagai alat untuk pembayaran, ya, sertifikat deposito itu. Nah ini ya keterangannya, deposito terbitkan oleh bank umum. Ya. Ya, kemudian jangka waktunya ya bervariasi. Ya. Ada yang 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Ya, dapat ditarik setiap bulan atau pada saat ditarik pada saat jatuh tempo, baik mau tunai cash ataupun non tunai, jadi ditransfer ke tabungan ataupun ditransfer ke giro. Nah, batas minimal ini berbeda-beda sesuai dengan, ada yang 5 juta, ada yang 8 juta. Ya. Nah, ini jika ditarik sebelum jatuh temponya, maka akan dikenakan penalti. Penalti rate, ya, penalti rate ini biasanya cukup besar, ya, karena supaya nasabah tidak karena nasabah itu kan ada perjanjian untuk jatuh temponya, sehingga ketika dia ada melanggar perjanjian maka dikenakan penalti. Nah, nilai penalti ini cukup besar. Kemudian yang sertifikat deposito, ya, diterbitkan atas unjuk, maksudnya ada nilai nominalnya, tapi tidak disertai nama orang atau lembaga, ya, sehingga dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada deposito on call atau DOC. DOC ini bisa ditarik sewaktu-waktu, minimal 7 hari. Setelah 7 hari, hari ke-8 mau ditarik bisa. Ya. Jadi sewaktu-waktu. Ya, ini deposito on call. Minimal 7 hari, paling lama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan ini, nah deposito on call ini bunganya lebih rendah daripada deposito biasa. Nah ini sertifikat deposito deposito berjangka. Nah ini bisa jadi bank BPR ya. Nah kemudian aktivitas perbankan, ini penghimpunan dana, yang menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana. Kemudian keberhasilan penghimpunan dana tergantung tingkat pendapatan, tingkat risiko, tingkat kepercayaan, tingkat pelayanan. Sumber dana yang menjadi harapan ini dana sendiri, dana deposito, dana pinjaman, kemudian call money, pinjaman antar bank, kemudian kredit likuiditas, surat berharga pasar uang, SBPU, kemudian dana transfer, dan setoran jaminan, dan diskonto dari Bank Indonesia. Nah, penggunaan dana, jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam alokasi dana ini adalah risiko, jangka waktu, dan likuiditas. Penyaluran dana ini cadangan likuiditas, cadangan primer, dan cadangan sekunder. Kemudian investasi, yang berikutnya adalah penyaluran kredit. Jadi kalau cadangan likuiditas ini bisa disimpan di giro Bank Indonesia maupun dibelikan surat berharga pasar uang, ataupun menggunakan cadangan primer dan sekunder.
Nah, cadangan primer dan sekunder bisa juga berupa uang kas, ya, kas yang ada di bank itu sendiri. Nah, ini. Kemudian ada investasi. Investasi ini misalnya penempatan pada saham atau penempatan deposito di bank lain. Nah, ini investasi juga. Ya. Kemudian kalau penyaluran kredit, nah ini disalurkan ke nasabah dalam bentuk kredit. Nah, untuk kredit untuk UMKM, kredit untuk perusahaan, kredit mikro, kredit untuk konsumtif. Konsumtif itu untuk kendaraan, motor, dan KPR, seperti itu dan lain-lain bentuk kreditnya. Nah, ini penyalurannya, ini aspeknya ini apa? Ada 5C dan 7P. Nah, jadi kalau Anda mengambil kredit ini ada penilaiannya. Penilaiannya apa? 5C. Karakter. Ya, karakter itu Anda dikenal karakteristik Anda itu bisa dipercaya enggak, jujur enggak, dicek. Rumahnya, alamat rumahnya, rekening listriknya, slip gajinya, ya. Kemudian juga kapasiti. Nanti kalau misalnya diberi utang, kapasitinya Anda bisa bayar enggak, dilihat, ya. Dilihat untuk kemampuan bayarnya, apakah dari pendapatan Anda ada sisa sisa dana setelah dikurangi dengan konsumsi, ya, kebutuhan sehari-hari selama berapa saat, selama 1 tahun misalnya, ya, ada uang yang tersisa. Nah, tersisa ini nanti bisa digunakan sebagai tabungan atau untuk membayar kredit. Nah, kemudian untuk kapital, ya, perusahaan modal kapitalnya berapa? Nah, ini modalnya berapa? Modal ini misalnya bikin toko, modalnya 1 miliar. Nah, modalnya ini bisa digunakan untuk perhitungan, ya, untuk jaminan nanti. Ya, kemudian ada kolateral. Kolateral itu jaminannya. Kalau perusahaan itu kan modal, jadi modalnya berapa itu bisa juga kolateral. Jadi misalnya surat izin untuk mendirikan perusahaan itu bisa digunakan untuk akte perusahaan ini bisa dijaminkan di bank. Ini sebagai pengganti kapital ini. Kemudian kolateral di jaminan. Ini kalau misalnya nasabah perorangan dia tidak punya istilahnya badan atau institusi, dia menyetorkan jaminan. Jaminannya apa? Bisa berupa sertifikat tanah, kemudian bisa berupa kendaraan, ya, itu yang biasa digunakan. Kemudian condition ini untuk usahanya dia lancar enggak, ya. Kemudian ada juga menggunakan prinsip yang 7P, ya, personality, tidak kejujuran dari nasabah tadi, ya. Kemudian ada party bagian dari paham saya. Misalnya kalau perusahaan, ya, perusahaan apa dilihat juga untuk bagiannya itu apa, perusahaan bidangnya apa, kerjanya itu bagaimana, bidang konstruksi kan, bidang perdagangan kan, nah saat itu sudah bagus enggak. Nah, kemudian tujuan dari kredit itu apa, tujuannya, nah, untuk konsumsi kan, atau untuk investasi, atau untuk apa, untuk modal kerja mungkin kalau perusahaan. Nah, ini, nah kalau perorangan bisa aja untuk macam-macam, ada kredit perumahan, ada untuk membeli mobil, ya. Nah, kemudian untuk prospeknya ke depan, nanti dihitung prospeknya, dibuat suatu proyeksi untuk penilaian dari kemampuan dia untuk membayar, ya. Kemudian setelah itu payment. Nah, dari prospek tadi, paymentnya itu bagaimana, bisa nggak bayar. Nah, kemudian profitability. Nah, profitability itu
dengan pendanaan tadi, apakah dia bisa mendapatkan peningkatan keuntungan. Nah, jadi kalau misalnya modal kerja, perusahaan dikasih modal kerja, dengan adanya kredit tadi, keuntungan dia bertambah. Ya. Kemudian protection ini untuk perlindungan. Jadi misalnya kalau tadi kreditor nggak bisa bayar, kemudian kreditor meninggal, nah dia nggak bisa bayar. Nah ini ada satu protection. Kemudian ini jenis kredit, tadi ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit pertanian, peternakan, industri dan perumahan. Kemudian jaminannya ada yang menggunakan jaminan dan tidak menggunakan jaminan. Nah, kalau sekarang ini di online itu biasanya ada yang tidak pakai jaminan. Nah, kalau tidak pakai jaminan jumlahnya kecil biasanya 2 juta, 3 juta, 5 juta, nah seperti itu. Nah, tapi kalau nggak bayar nanti dikejar lewat medsos, ya, ada di teror. Nah, ini yang lewat online itu hati-hati. Kita tidak menggunakan jaminan, kelihatannya menyenangkan, tetapi hati-hati karena bisa diteror oleh di medsos Anda, jika teman-teman Anda tahu. Ya. Oke, seperti itu yang bisa saya berikan untuk perkuliahan ini. Silakan nanti ada pertanyaan. Nanti saya buka forum. Silakan forum diisi untuk pertanyaan. Atau mungkin dengan pertanyaan tadi, saudara bisa menjawab. Silakan dijawab. Dan ada nilainya untuk forum tadi, untuk keaktifan saudara. Baik, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas.